Shalom rekan-rekan terkasih dalam Kristus Yesus, selamat datang kembali di acara program Living for Christ, mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan menjadi berkat. Saya Lydia Esther bersama rekan saya Eri Aryani. Program ini terdiri dari 3 segmen. Segmen pertama, cerita kita. Segmen kedua, topik kita. Dan segmen ketiga, apa kata firman Tuhan buat kita. Dan untuk saat ini sudah bersama dengan kita via Zoom meeting Bapak Pendeta Rex Walter Lahinda dari GPDI Sola Gracia Saatu Poso, Pesisir Sulawesi Tengah. Kita akan mendengarkan tentang pelayanan dan bagaimana pergumulan yang dihadapi oleh Bapak Pendeta dalam penggembalaannya saat ini. Nah, Bapak Pendeta, boleh diceritakan bagaimana awalnya Tuhan memanggil Bapak untuk melayani Tuhan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tuhan, saya hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan pada tahun 2008. Saya melalui proses TC, praktek, dan kemudian di 2 sekolah yang saya jalani. Yang pertama tingkat 1 di Sekolah Alkitab Tentena, kemudian pada tingkat 2 saya di Palembang. Oleh kemurahan Tuhan, saya ambil penggembalaan, dan panggilan ini bukan berdasarkan dorongan orang tua atau dari garis keturunan gembala, tapi saya benar-benar dipanggil Tuhan dalam satu kegiatan murid pemuda. Saya benar di situ, waktu itu belum tahu apa itu suara Roh Kudus, bagaimana, tapi saya mendengar ada satu suara sampai saya melihat-lihat ke belakang. Saya tidak mengerti waktu itu bahwa itu adalah suara Roh Kudus. Jelas sekali saya dengar dengan berkata bahwa jadilah hambaku, jadilah hamba Tuhan. Dan saya hanya tertawa kemudian melihat. Saya pikir ada orang bicara di belakang saya. Saya lihat tidak ada, dan di situ mulai saya menerima panggilan itu, dan kemudian saya sekolah di Sekolah Alkitab Tentena, praktek di daerah Buol, dan kemudian sekolah tingkat 2 di Palembang. Saya mengambil program siap pakai penggembalaan di sana dan ditempatkan di daerah Lampung. Sekitar 2 tahun saya pelayanan, kemudian balik ke Sulawesi Tengah, penggembalaan di daerah Buol dalam tugas wilayah di Desa Dua Mayo. Kemudian saya ditugaskan kembali di daerah tempat ini 3 tahun yang lalu, 2018. Saya percaya Tuhan memanggil dalam panggilan ini bukan karena mau saya. Kalau hanya mau saya punya cita-cita untuk ingin jadi seorang tentara. Tahun 2007 saya ikut seleksi tentara, tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan Yesus baik dan luar biasa. Atas panggilannya saya ada di daerah ini bukan langsung ada tempat ibadah, tapi datang dengan surat dari majelis daerah SK untuk melayani tempat ini, sekalipun waktu itu masih tinggal di rumah orang, dan Tuhan menolong sampai hari ini sudah ada pastori dan sudah ada gereja yang sementara dibangun. Itulah perjalanan menjadi hamba Tuhan, dan sekarang sudah jadi hamba Tuhan di gembala di Gereja Pantekosta di Indonesia
Jemaat Sola Gracia saat Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Tuhan kita baik ya Pak. Kalau boleh tahu, kira-kira apa yang pernah menjadi pergumulan paling berat dalam pelayanan Bapak? Puji Tuhan, saya mempunyai pergumulan yang sebenarnya tidak pernah saya ceritakan kepada orang-orang banyak, tapi saya belajar bergumul sendiri bersama istri. Saya bergumul bersama istri. Dalam pelayanan itu kami ada di daerah Poso. Poso Pesisir itu terkenal dengan namanya daerah yang rawan. Yang pertama, rawannya karena kami berada di bawah kaki Gunung Biru. Gunung Biru itu adalah tempat di mana atau yang dikenal dengan Ali Kalora Santoso, Ali Kalora yang saat ini jadi pimpinan, ada di dekat-dekat daerah kami, dan menjadi pergumulan kami bahwa kami sekalipun ada di desa Kristen, melayani desa Kristen, tapi kami berada di perbatasan antara desa Muslim, dan karena tahun 2000 sampai 2003 ada konflik di daerah Poso, makanya daerah Poso Pesisir ini merupakan daerah rawan dan rawan dari teroris. Tapi saya bergumul kepada Tuhan bagaimana cara untuk terus bertahan dalam pelayanan di tempat ini. Sekalipun kami tidak terlalu dampaknya tidak terlalu besar, tetapi ada sekali-kali mereka buat aksi, dan itu yang menjadi pergumulan kami. Percaya Tuhan yang menolong kami, bahkan dalam pembangunan baik pastori, baik gereja yang sementara dibangun, Tuhan tetap menolong dan memberkati kami. Pergumulan kami hanya bagaimana kami bisa bertahan sekalipun situasi di tempat ini dalam tanda kutip, saya selalu berkata aman dalam lindungan Tuhan. Karena kalau saya katakan aman, di sini tidak aman. Kalau saya katakan tidak aman, saya masih hidup sampai hari ini. Artinya kami ada, kami hidup, kami aman, kami bisa melayani semua karena dalam lindungan Tuhan. Itulah pergumulan kami. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan. Nah, ada pertanyaan nih Pak. Ada tidak Pak pengalaman dalam pelayanan, dalam penggembalaan Bapak Pendeta yang begitu mengesankan, yang begitu berkesan buat Bapak Pendeta? Puji Tuhan, dalam penggembalaan lokal kami di tempat ini, yang paling mengesankan itu bagi saya, karena saya melayani datang dengan modal orang katakan modal nekat. Saya datang memang ditempatkan, saya bilang siap melayani. Waktu kami ada datang di tempat ini, kami membawa barang-barang yang hanya ada tempat tidur yang sederhana, yang bisa digulung-gulung tempat tidurnya. Tempat kami masak hanya ada belanga, ada wajan, ada juga piring berapa. Kami tinggal di rumah orang, tinggal begitu saja karena mereka kasih untuk kami tinggal dalam beberapa bulan. Tapi ada pengalaman luar biasa dengan Tuhan. Ketika saya ada di Komisi Pemuda Pantekusta, saya pelayanan ke daerah-daerah suku terabaikan. Saya tidak punya uang, tapi saya percaya Tuhan pasti menyediakan. Dan dalam pelayanan selanjutnya, ada pelayan ke sekolah-sekolah, saya ikut pelayan ke penjara, saya pergi melayani ke suku-suku
ada di daerah Ampana, karena saya ada di Komisi Pemuda, makanya saya melayani. Kemudian pelayanan di tempat ini yang paling berkesan buat saya ketika apa yang tidak pernah kami harapkan, orang-orang yang tidak pernah kami tahu, orang-orang yang tidak pernah kami lihat dan tidak pernah kami bertemu tatap muka, memberkati kami dalam pelayanan tempat ini, baik lewat materi, lewat bahan untuk kami bisa dapat membangun pastori yang ada dan juga dapat membangun gereja. 3 tahun kami di sini, kami punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ketika kami berseru kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti memelihara. Hanya satu yang saya punya prinsip, bahwa ketika Tuhan tolong saya di zaman lalu, di zaman saya bertobat, sampai saat ini pasti Tuhan tolong. Itulah pengalaman kami bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan bisa menggerakkan siapa saja. Mau jemaat yang kami layani hanya sedikit, tapi Tuhan selalu kasih orang-orang yang tidak pernah kami pikirkan untuk datang memberikan berkat, untuk datang memberikan apa yang kami butuhkan. Tapi satu hal, kami harus bekerja melayani. Saya ajak istri untuk kerja, untuk membuat bata, untuk pembangunan, untuk kami tinggal, dan semua itu kami kerjakan dengan tulus, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa ya Pak Pendeta. Sebagian besar hamba Tuhan yang berstatuskan gembala pada umumnya hidup dari pelayanannya. Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan banyak hamba Tuhan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Nah, bagaimana Bapak mencukupi kebutuhan rumah tangga Bapak selama pandemi ini, Pak? Ya, bicara tentang mencukupi kebutuhan rumah tangga saya sendiri di masa pandemi ini, saya memang ingin cari kerja yang supaya ada penghasilan. Tapi di masa pandemi ini selama sudah setahun lebih, saya tidak kemana-mana, tidak bekerja, ingin mencari. Saya sementara mengambil perkuliahan, dan perkuliahan itu sebulan itu harus menyediakan sekitar 500 sampai 600-an, baik biaya kita perjalanan maupun biaya untuk kita bayar di sekolah. Tapi Tuhan menyediakan di masa pandemi ini. Banyak orang-orang yang menelpon saya, banyak orang-orang yang tidak kenal saya, tidak saya kenal, tapi kenal saya. Mereka memberikan berkat, karena sekarang sudah mudah dengan adanya banking, nomor rekening, mereka kirim lewat itu. Puji Tuhan, di masa pandemi ini saya hanya kerja fokus untuk membangun gereja. Di masa pandemi saya hanya kerja di gereja, cetak batako, di sini namanya batako. Bata, kemudian kami bikin tiang, merangkai besi. Saya hanya kerja di gereja, tapi Tuhan sediakan luar biasa. Sebelum pandemi saya harus bekerja, cari kerja di tempat gembala lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi di masa pandemi istri saya sudah mengandung, dan puji Tuhan sekarang anak kedua sudah lahir. Di masa pandemi kami tidak berkekurangan secara finansial, malahan di masa pandemi ini Tuhan menyalurkan berkat-Nya luar biasa. Bahkan kami tidak pernah bayangkan sekalipun
Tuhan sediakan yang luar biasa. Jadi untuk hal mencukupi kebutuhan hidup, saya sudah berserah kepada Tuhan. Kalau di pandemi ini orang sulit, tapi saya tidak pernah tinggal diam. Di masa pandemi ini kami ada beberapa gembala bersama-sama mereka mengusulkan untuk kita membuat kebun, tapi memang di daerah Poso Pesisir ini agak sulit kalau kebun sudah jauh karena ada MIT itu tadi, ada ahli kelora, tapi kami ada perkebunan salah satu gembala di tempat ini dan itu yang kami kelola. Kami mencoba sudah dalam waktu 2 minggu ini, 3 minggu kami sudah tanam jagung dan kebun itu sekitar 2 hektar kami kelola, 1 hektarnya kami kelola dan sekarang masih sedang kami kelola dari beberapa gembala. Jadi kalau bicara tentang bagaimana untuk mencukupi kebutuhan kami bekerja sesuai apa yang, tapi itu pun pekerjaan bukan untuk menafkahi kami, tapi untuk kami cari keringat, cari kesibukan supaya tidak ada kemana-mana. Saya percaya Tuhan yang menyediakan segala sesuatu untuk kebutuhan kami. Begitu. Luar biasa, Tuhan pasti menyediakan. Nah ini Pak, ada tidak Pak pergumulan dari hari-hari ini selain dari pandemi COVID-19? Atau memang dalam status pandemi ini apakah masih ada pergumulan berat yang dihadapi oleh Bapak Pendeta dan tim di gereja Bapak? Ya, terima kasih. Kalau untuk pergumulan kami di gereja, kami masih sedang bergumul tentang pembangunan gereja. Kami masih bergumul tentang untuk peralatan yang kami gunakan untuk ibadah. Kami masih bergumul karena belum ada speaker, belum ada apa-apa yang kami akan gunakan. Kami hanya menggunakan seadanya, musik yang dikasih orang, gitar yang dikasih orang, itu yang kami gunakan sekarang. Dan kami bergumul untuk semuanya itu ada dalam pergumulan kami bersama. Saya kira-kira seperti itu. Luar biasa ya Pak Pendeta. Kira-kira apa sih yang menjadi harapan ke depan dalam pelayanan Bapak? Tentunya menjadi harapan ya bahwa di gereja, khususnya di jemaat lokal gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Sola Gracia saat ini, kiranya Tuhan yang selalu menolong dan kiranya kami dapat menjadi berkat di daerah ini, baik pun di mana kami berada. Kami jadi berkat, jemaat Tuhan jadi berkat dan semakin setia melayani Tuhan. Kami percaya harapan-harapan kami bahwa gereja ini dapat berkembang sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, dan saya percaya melalui gereja Pantekosta di Indonesia orang banyak dapat mengenal Kristus secara pribadi karena kami berada dalam tempat yang berbeda keyakinan. Tetangga-tetangga saya berbeda keyakinan di belakang dan samping kanan, tapi saya percaya ketika ada gereja Tuhan di tempat ini, ada gereja bisa berdiri, orang bisa melihat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa dan Tuhan yang ajaib yang kami sembah dan puji sampai saat ini. Itulah harapan kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi cerita mengenai pelayanan Bapak. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati dan menyertai pelayanan Bapak dan keluarga. Rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan banyak kesaksian dari Bapak Pendeta. Dan bagi rekan-rekan yang sekiranya rindu untuk membantu,
pelayanan beliau bisa mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kita percaya bahwa setiap pemberian yang Bapak Ibu berikan sangat berarti bagi pelayanan hambanya. Dan uluran tangan Bapak Ibu, uluran kasih Bapak Ibu tidak akan pernah sia-sia. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan akan membalas dengan penuh kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan terkasih dalam Kristus Yesus. Mungkin kita sering mengira bahwa pertolongan Tuhan kadang tidak tepat waktu. Di saat-saat kita memerlukan pertolongan, kita sering merasa bahwa Tuhan tidak segera mengulurkan tangannya. Sehingga kita menjadi kecewa dan menyalahkan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita hanyalah manusia yang tidak mengetahui masa depan. Tetapi Tuhan adalah Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatu dan selalu ingin memberikan yang terbaik bagi umat-umatnya. Di segmen topik kita hari ini, kita akan membahas tentang selalu tepat waktu. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita hari ini, Bapak Pendeta Sefkel Gerungan dari Gereja Kristen Bersinar Kelapa Gading. Ya. Selamat datang Bapak Pendeta Sefkel. Selamat datang dan terima Shalom. kasih. Kita akan banyak belajar tentang selalu tepat waktu dari Bapak Pendeta Sefkel Gerungan. Dan pertanyaan yang pertama, Pak. Banyak orang Kristen hanya bisa mengalami penyertaan Tuhan pada saat situasi yang baik, di mana Tuhan memberkatinya. Dan saat kondisi yang tidak baik, sering orang Kristen merasa bahwa Tuhan tidak ada, karena dia membiarkan situasi yang tidak baik tersebut menghantam kehidupannya. Nah, bagaimana pandangan Bapak Pendeta? Baik, Bu. Ini satu pertanyaan yang sangat baik. Karena memang begitu banyak orang Kristen lebih senang kepada hal-hal yang baik. Ya. Makanya selalu dibilang kalau yang baik kita disertai Tuhan. Sehingga kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, kok kita nggak disertai Tuhan? Padahal sebenarnya kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, di dalam kitab Ayub pasal yang kedua, ayat 9-10, di sana waktu istri Ayub ya seolah-olah marah kepada Ayub. Di situ Ayub berkata begini kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan kalau kita baca bagian terakhirnya dikatakan begini, dalam hal ini Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi Ayub tahu persis bahwa masalah itu adalah salah satu bagian dalam kehidupannya. Saya ingat juga ada satu cerita Alkitab, kalau kita belajar tentang Abraham. Abraham ini adalah salah satu tokoh yang saya juga gemari dari pengalaman hidupnya. Waktu Tuhan minta kepada Abraham untuk menyerahkan anaknya. Kalau boleh tahu Ibu Eri anaknya berapa, Bu Eri? 2. Ya, Ibu Eri anaknya 2. Nah, kalau Abraham ini dia punya anak cuma 1. Dan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 kalau kita lihat di sana, jadi Tuhan mencoba Abraham dengan apa? Dengan meminta anak satu-satunya. Nah, kalau buat saya ini satu pengalaman yang tidak baik, tidak enak secara manusia ya. Walaupun Abraham tahu siapa Tuhan itu. Tadi Ibu Eri punya anak 2. Kasarnya begini, kalau diminta 1 kan masih ada satunya, benar nggak Bu Eri ya? Tapi di sini kita lihat cerita Abraham, dia cuma punya anak 1, lalu Allah minta anak yang 1 ini. Buat saya ini satu tekanan yang luar biasa buat Abraham. Tapi di situ kalau kita lihat keseluruhan pasal 22 dan akhir cerita itu, bahwa akhirnya Abraham tahu bahwa memang Tuhan menyertai kehidupannya, walaupun Abraham mengalami situasi yang tidak baik. Ya. Jadi menurut saya kalau kita ngalamin satu hal yang buruk, ya harus tetap percaya bahwa itu juga bagian dari kehidupan kita. Amin. Ya, mungkin seperti itu. Amin. Luar biasa. Ya, luar biasa Pak Pendeta Sefkel. Nah, ini Pak, saya mau tanya lagi tentang satu kasus nih, di mana orang merasa bahwa terlambat menikah. Nah, terlambat menikah, apakah Tuhan itu memberikan jodohnya itu terlambat? Atau apa bisa Tuhan memberikan pertolongan itu terlambat? Bagaimana menurut Bapak Pendeta? Kalau menurut saya,
dari apa yang kita pelajari dan juga dari pengalaman hidup saya bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin. Tapi manusia itu memang kecenderungannya selalu mau yang instan. Ya. Kita kan makan aja mau yang instan ya. Memang mie instan itu paling enak ya. Kalau lagi lapar, wah enak sekali. Tapi dalam kehidupan kita jangan kita hanya mau serba instan. Nah itulah memang manusia seperti itu. Kalau kita lihat dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 ya. Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Jadi ada waktunya Tuhan. Waktunya itu bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong umat-umatnya. Dan saya juga mengalami dalam kehidupan saya, ya beberapa kali ya saya kira tidak ada kita di sini yang tidak pernah mengalami masalah. Ya. Ada satu waktu saya mengalami masalah yang di luar kemampuan saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika saya hadapi ya dengan doa, ya dengan kita percaya dan beriman kepada Tuhan, akhirnya Tuhan menjawab. Dan saya lihat bahwa sesungguhnya memang tidak ada kata terlambat. Nah, meneruskan tadi firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-22, Abraham, kisah Abraham. Ya kalau saudara perhatikan baik-baik, saya sering berkhotbah juga begini kepada jemaat bahwa mujizat itu terjadi ketika ada di masa-masa kritis. Kenapa saya katakan demikian? Coba perhatikan waktu Abraham mau membunuh anaknya. Waktu diambil pisau, waktu dia membunuh anaknya. Secara manusia mungkin di pikiran Abraham, tadinya saya pikir Tuhan tolong. Ini sih cuma saya dramatisir aja. Tuhan tolong, tapi ketika dia mau angkat pisau itu, dia pikir ya sudah, mungkin pasti anak saya mati. Tapi perhatikan baik-baik, Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi, sehingga malaikat memanggil Abraham, Abraham. Coba kalau Abraham tidak mendengar, pasti anaknya mati. Tapi kita lihat di situ Abraham mendengar dan akhirnya Abraham tidak jadi membunuh anaknya. Itulah pertolongan Tuhan di saat-saat kritis. Tadi saya katakan saya punya pengalaman. Saya sih pengalaman saya nggak sampai sekritis Abraham, tapi Tuhan langsung tolong. Amin. Jadi saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Yang penting kita harus ikuti waktunya Tuhan. Yes. Kairosnya Tuhan ya, Ya, Pak Betul. Pendeta. Luar biasa. Memang kita harus mengikuti waktunya Tuhan. Yes, amin. Ya, kadang secara manusia memang waktunya manusia itu maunya cepat, Ya, ya kan? ya, betul. Kalau manusia itu cenderung mau jawabannya cepat, Ya. cepat waktu. Ya, tapi Tuhan bilang tepat waktu. Ya. Nah, luar biasa. Ini Pak ada kasus ini ya. Ada pertanyaan nih. Banyak anak-anak muda yang sudah berdoa dan merasa sudah cocok dengan pasangannya. Dia sudah berdoa dan sudah dapat. Dia merasa cocok Ya. dengan pacarnya. Nah, gitu. Nah, setelah menjalani bertahun-tahun, tapi ternyata pada akhirnya tidak sampai ke pelaminan. Nah, pasangannya ini menikah dengan orang lain. Nah, apakah itu dia menganggap bahwa pertolongan Tuhan terlambat untuk dia? Menurut pandangan Pak Pendeta bagaimana? Ya, kembali ke tadi kan saya sudah bilang bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dan saya percaya begini, Tuhan itu tidak pernah salah. Yes. Jadi walaupun mereka mungkin sudah menjalin hubungan yang begitu lama, tapi mungkin saya mau katakan, mungkin itu bukan jodohnya dia. Ya, Bukan jodohnya dia. Tapi waktu mereka menjalin hubungan kan itu proses pembelajaran. Ya. Yes. Di sini mungkin Ibu Lydia pernah pacaran ya, Bu Eri juga pernah pacaran. Selama kita pacaran itu kan proses pembelajaran. Ya, jadi belajar walaupun akhirnya kita lihat di pertanyaannya nggak jadi. Saya kira itu jawaban Tuhan buat dia. Mungkin Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat dia. Kan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amen. Dan begini, kalau saya lihat Tuhan itu tidak terbatas. Bahwa kita kenal dalam istilah teologi bahwa Tuhan itu omniscience, ya. Dia maha tahu. Tuhan itu sudah tahu dari awal, tengah sampai akhirnya. Jadi Tuhan melihat sampai di endingnya. Jadi Tuhan tahu nanti kalau dia menikah sama orang ini, endingnya seperti apa itu Tuhan sudah tahu. Kalau kita manusia kan, ya lihatnya hanya saat itu saja. Tapi Tuhan dia tahu sampai ke belakang. Jadi gambarannya itu Tuhan sudah tahu. Manusia itu terbatas. Makanya saya katakan tadi, Tuhan itu maha tahu. Tapi kalau manusia kan sok tahu, benar nggak ya? Kalau Tuhan maha tahu, manusia sok tahu. Nah, makanya ini sebenarnya yang harus kita tahu bahwa Tuhan pasti menyiapkan yang terbaik. Amin. Sesuai dengan cerita tadi. Amin. Nah, saya mau tanya nih Pak Pendeta.
apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen supaya kita tetap beriman kepada Tuhan, padahal yang kita iman ini sudah lama kita tunggu-tunggu jawabannya tapi belum ada gitu. Bagaimana posisi kita sebagai orang yang percaya, Pak Pendeta? Ya, saya kira kita akan selalu kembali kepada firman Tuhan ya. Amin. Bahwa dalam segala hal kita tetap percaya, ya, kita tetap berdoa. Berdoa dan bertekun di dalam Tuhan. Amin. Ya, karena ini yang harus dan yang bisa kita lakukan. Kita manusia kan tidak bisa berbuat apa-apa. Yes. Kita hanya bisa bertekun dalam doa, tenang dan percaya. Tuhan pasti melakukan Amin. yang terbaik. Amin. Ya. Mempercayai Tuhan, ya, artinya bahwa kita juga meletakkan segala beban pikiran kita itu kepada Tuhan. Amin. Maka saya percaya, ya, akan indah pada waktunya. Amin. Kita kembali ke Haleluya. firman Tuhan tadi. Yes, Amin. Ya. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terbaik. Itu ada lagunya, Bu. Ada Tahu lagunya. Tahu. Bu Lydia, ya. Tahu. Ya. Waktu Tuhan pasti Yang terbaik, luar biasa. Tapi memang ada selanjutnya pujian tadi. Walau Walau kadang tak mudah dimengerti. Yes. Sama dengan dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga kan di situ dikatakan manusia tidak bisa menyelami maksud Tuhan. Itu kadang-kadang manusia tidak mengerti. Ya. Betul. Maka itu. Betul. Iya. Akal manusia tidak bisa menyelami Tuhan. Iya, betul. Akal manusia tidak bisa menyelami apa maksud Tuhan, Iya, apa betul. rencana Tuhan buat kita. Nah, Pak, ini ada kasus ini kan. Ada seseorang yang merasa Allah itu tidak menolong dia. Dan ini mustahil misalnya. Dia merasa bahwa keadaan yang saya alami ini sangat mustahil. Contoh, misalnya lulusan SMA tapi dia mau punya mimpi yang besar, Bu. Ya. betul. Dia pingin penghasilannya besar. Nah, atau ada lagi yang seorang pemudi misalnya dia sudah mau berumur 40 tahun tapi belum mendapat jodoh gitu ya, Pak ya. Dia merasa bahwa itu mustahil. Nah, bagaimana pandangan Bapak? Kalau saya melihat bahwa tadi kan dikatakan bahwa kalau orang bekerja dia mau mendapatkan Penghasilan yang besar. Ya, artinya dia tidak mau penghasilannya di bawah standar. Saya kira itu sah-sah saja ya. Semua kita pasti mau penghasilan yang Besar. Penghasilan yang ya minimal mencukupi lah untuk kebutuhan kita. Ya, jadi itu tidak masalah. Karena memang kita banyak belajar bahwa kita harus punya mimpi yang besar. Itu sah-sah aja, boleh-boleh saja. Ya. Kalau tadi ada seorang wanita yang udah berusia 40 tahun. Ya, dia berdoa meminta supaya dapat pasangan yang baik, yang seiman. Ya. Saya kira bukan hanya orang yang berumur 40 tahun aja ya. Orang yang berumur 27 tahun ya atau berapapun umur dia, semua pasti ingin pasangannya yang baik. Ya, dan yang seiman. Jadi nggak apa-apa kalau kita mau merindukan sesuatu yang baik, itu nggak apa-apa. Yang penting kalau kita harus tahu bahwa ketika kita mau sesuatu yang baik, sesuatu yang melebihi dari apa yang sebenarnya yang kita inginkan, kita harus tahu kadang-kadang proses itu tidak lepas dalam kehidupan kita. Hasil yang besar pasti prosesnya besar juga ya, biar imbang ya. Mungkin seperti itu jawaban saya. Luar biasa. Amin. Oh ya, Pak Pendeta, saya mau tanya. Bagaimana cara kita untuk memastikan kepada diri kita sendiri, Pak, bahwa Tuhan tetap peduli dan Tuhan selalu mengerti dan ada bagi kita walaupun seakan-akan pertolongan Tuhan itu seperti terlambat. Bagaimana kita menyikapi hal ini, Pak Pendeta? Iya, untuk memastikan ya dari pengalaman saya bahwa sepanjang saya melayani, saya mungkin pelayanan sudah cukup lama walaupun umurnya belum begitu, saya rasa saya belum tua ya. Saya masih muda, tapi memang saya dari SMP saya sudah melayani Tuhan. Wow, luar biasa. Wow. SMP saya udah main gitar di sekolah minggu. Oh, luar biasa. Jadi dari sejak saya SMP sampai detik ini saya merasakan tuh Tuhan selalu peduli akan kehidupan Yes. saya. Amin. Makanya saya senang menyanyikan lagu Allah mengerti, Allah peduli. Jadi ini yang memberikan kekuatan bagi saya bahwa saya tahu bahwa Tuhan selalu menolong. Tuhan tidak pernah membiarkan saya. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28, ini ayat yang sudah sangat terkenal ya. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi dalam segala, jadi semua, jadi bukan cuma satu hal saja.
Tapi perhatikan baik-baik, di sana dikatakan bagi orang yang mengasihi dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi ini yang memberikan kekuatan bagi saya mau sungguh-sungguh melayani, karena saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ada satu ayat lagi di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 bagian B, kan di situ ada janji penyertaan Tuhan. Aku senantiasa akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Apa yang kita takutkan? Amin. Ya, jadi kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mungkin itu. Luar Amin. biasa. Haleluya. Satu hal pokoknya yang kita miliki, yaitu kita harus percaya. Yes. Apapun yang terjadi dalam hidup kita harus percaya. Ya. Ya Pak ya. Nah, ini kadang kalau misalnya dalam kehidupan orang Kristen, dia kan merasa bahwa kok pertolongan Tuhan ini kayaknya terlambat ya, misalnya. Iya, Sepertinya Tuhan mengulur-ulurkan waktu nih. Iya. Nah, misalnya. Ya gitu ya. Jadi apakah Tuhan punya alasan tersendiri, Pak? Sepertinya Tuhan mengulur-ulurkan waktu. Pasti Tuhan punya rencana, Punya maksud. Punya maksud, dan Tuhan pasti punya alasan. Ya. Jadi dari pertanyaan pertama tadi sampai ini itu ada hubungannya. Ya, pasti ada yang pasti Tuhan punya rencana. Ya untuk hal ini. Saya ingat satu kisah di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11. Ya. Kalau kita baca di sana tentang peristiwa bagaimana Lazarus yang sakit, dan pada waktu itu saudarinya Maria dan Marta, mereka datang kepada Tuhan memberitahukan kalau Lazarus itu sakit ya. Dan kita perhatikan di situ Tuhan menunggu sampai 2 hari dan akhirnya sudah sampai hari keempat ya. Betul. Ya, baru Tuhan bisa datang. Nah saya lihat di sini begini, Tuhan punya maksud yang lebih lagi dari peristiwa Lazarus ini, bahwa Tuhan bukan hanya sekedar menyembuhkan Lazarus itu, tapi Tuhan ingin membangkitkan dia. Nah itu kan perkara yang luar biasa. Tapi kita memang manusia kadang-kadang ya seperti Maria dan Marta, makanya Maria bilang begini, oh kalau Tuhan ada di sini, dia Lazarus nggak mati. Iya, betul. Ya, karena manusia itu ya seperti tadi maunya sekarang. Ya saya banyak kali kalau konseling dengan jemaat, kan jemaat bilang, Pak Pendeta doakan supaya anak saya diberkati. Kadang saya tanya, kapan Bu? Sekarang. Nah itulah sifat manusia, maunya cepat sekarang. Ya. Padahal sebenarnya ada waktunya Tuhan itu membawa kita di waiting room. Tunggu. Tunggu. Ya, kalau kita di sini mungkin biasa ke bandara ya. Walaupun sekarang orang jarang ke bandara ya. Tapi kalau kita di bandara, hal yang paling enak yang kita lakukan di bandara adalah ketika kita ada di waiting room. Benar nggak? Ya. Memang di waiting room itu kalau orang yang mungkin punya akses untuk masuk di lounge, no problem menunggu berapa jam ya berapa. Tapi kalau kita ada di waiting room bandara, udah di waiting room muncul di layar delay. Wah, sangat banyak tidak orang enak. tuh nggak terima. Loh, kok kayak begini? Ya, pasti marah. Ya. Nah, kadang-kadang Tuhan juga bawa kita dalam hal seperti ini. Penantian. Kita disuruh menunggu. Ya. Padahal kalau saya sih dalam pikiran saya bahwa saya belajar dalam hati saya mau melakukan bagian saya, pasti Tuhan lakukan bagiannya. Amin. Jadi ini yang harus kita lakukan. Dan ada ayatnya sebenarnya di dalam Yohanes pasal yang ke-11 tadi saya singgung, tapi ada bagian-bagian terakhir dari ayat itu dikatakan kalau kita percaya maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi walaupun kita ada di waiting room, udah percaya saja. Amin. Pasti segala sesuatu itu indah pada waktunya. Amin. Kembali kepada ayat tadi dalam kitab Pengkhotbah, Tuhan itu punya rencana indah buat umat Tuhan. Haleluya. Itulah kegagalan kita sebagai manusia untuk menyelami pikiran Tuhan, waktunya Tuhan, maksudnya Tuhan ya Pak Pendeta ya. Tuhan tidak pernah terlambat memberi pertolongan kepada umat-umatnya. Walaupun terkadang kita merasa seperti terlambat, tapi percayalah dan belajarlah untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena Tuhan mengetahui apa yang ada di depan kita, dan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Sefkel Gerungan yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi firman Tuhan, berbagi berkat Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Satu hal yang kita harus tahu bahwa percaya
waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Terima kasih Pak untuk pelayanannya hari ini. Terima kasih juga kalau saya bisa diberi kesempatan untuk hadir di sini. Puji Tuhan. Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai keluarga dan jemaat. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Kita akhiri segmen topik kali ini dan kita akan mendengarkan apa kata firman Tuhan. Selalu tepat waktu bersama Pendeta Jimmy Lizardo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, rekan-rekan terkasih di dalam Yesus Kristus. Menarik diskusi tadi di segmen kedua dengan topik selalu tepat waktu. Nah, apa kata firman Tuhan dengan topik selalu tepat waktu ini? Mari kita buka di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan buat rekan-rekan terkasih. Mari kita buka di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan buat rekan-rekan terkasih. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, perhatikan, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yohanes bercerita atau berkisah tentang 3 bersaudara yang bernama Maria, Marta, dan Lazarus yang tinggal di Betania, sekitar 2 mil dari Yerusalem. Maria ini adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Keluarga ini keluarga yang sangat mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Suatu kali Lazarus sakit. Marta dan Maria mengirim kabar kepada Tuhan Yesus perihal Lazarus yang sakit ini. Namun demi mendengar kabar tersebut, Tuhan Yesus tidak segera datang ke rumah mereka, tetapi malah quote and quote adalah sengaja. Ya, tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada. Dan ketika dia datang, Lazarus sudah mati. Bahkan sudah dikuburkan selama 4 hari. Saudara-saudaraku, rekan-rekan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dalam kisah ini kita kembali mendapati suatu kebenaran. Bahwa kehidupan anak-anak Tuhan yang dikasih maupun yang mengasihi Tuhan kerap kali masuk dalam masalah berupa penderitaan, kekecewaan, sakit penyakit, kesulitan, dan lain-lain. Dalam beberapa perikop di Alkitab membenarkan hal ini. Misalnya, kisah angin ribut di Danau Galilea yang tetap menghantam. Padahal ada Tuhan Yesus di sana. Kisah perkawinan di Kana, di mana mereka ada masalah kekurangan anggur. Padahal ada Tuhan Yesus di sana. Kemudian dalam kisah kematian Lazarus ini. Kebenaran dalam kisah-kisah ini seolah membangun kesadaran kita yang mungkin selama ini hanya dapat melihat adanya Tuhan ketika berada di padang rumput yang hijau dan tenang dan berkata, Tuhan baik buat saya. Tetapi tidak dapat melihat adanya Tuhan dan berkata, Tuhan tidak baik buat saya ketika kita berada di dalam lembah kekelaman, ketika kita berada di padang rumput yang gersang, ketika kita berada di tengah angin badai dan geloranya ombak pencobaan. Pelajaran pertama dari kisah ini yaitu dibangunkan kesadaran kita bahwa Tuhan itu ada dan Dia baik buat umatnya. Amin. Entah umatnya berada di puncak gunung kesuksesan maupun di dalam jurang permasalahan, Tuhan itu ada dan Dia baik, selalu baik. Pelajaran kedua dalam kisah ini adalah jawaban dari pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus malah sengaja menunda kedatangannya ketika mendengar kabar Lazarus sakit? Alkitab mencatat, setelah 4 hari kematian Lazarus, Tuhan Yesus baru tiba di Betania. Ada satu kepercayaan orang-orang Yahudi bahwa jiwa orang yang meninggal dan tetap tinggal dekat jasadnya sampai 3 hari setelah kematian. Semasa itulah masih ada kemungkinan jiwa tersebut akan kembali kepada jasadnya. Tetapi setelah lewat 3 hari, kemungkinan dia hidup lagi. Jadi kemungkinan untuk hidup lagi itu sudah tidak ada.
Jadi dalam hal Lazarus kematiannya diyakini sebagai kematian final, mutlak dan tidak terubahkan. Namun, kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus, ternyata berdiri di atas kemustahilan itu. Mungkin bagi Maria dan Marta, kedatangan Tuhan Yesus sudah terlambat. Tidak akan mengubah keadaan bahwa Lazarus sudah mati. Tetapi Maria dan Marta akhirnya tahu bahwa kuasa Tuhan Yesus berada di atas kemustahilan. Dan pertolongan Tuhan Yesus tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Bagaimana kondisi kita saat ini? Saudara-saudara, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Percayalah, apapun yang kita alami hari ini, apapun yang sedang engkau alami, Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Dia tidak pernah terlambat, walaupun bagi sebagian orang menganggap bahwa dia datang terlambat. Tetap menantikan dia. Pertolongan itu nyata dan dia selalu baik buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.